Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Firrayanti J. Umar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori struktural dan konflik. Nah, dari sini saya mengetahui bahwa teori konflik itu dia merupakan teori sosial dalam kehidupan manusia. Dia itu merupakan suatu keniscayaan baik dalam level keluarga, kelompok, masyarakat ataupun bangsa maupun internasional. Nah, bahkan dalam level ini dia pun pasti pernah mengalami konflik, misalnya konflik pemikiran atau konflik perasaan. Nah, contohnya itu contoh konflik sosial itu perselisihan keluarga, pemberontakan atau perlawanan. Nah, ataupun dasar-dasar teori konflik atau menurut Karl Marx itu dia memandang bahwa teori konflik lahir dengan beberapa konsep, yakni konsep tentang kelas sosial, perubahan sosial. Nah, dari sini negara di mana konsep-konsep tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Menurut Karl Marx juga sejarah masyarakat itu adalah sejarah perjuangan kelas yang mana melahirkan kelompok borjuis dan kelompok proletar. Nah, di sini adapun juga fungsi konflik menurut Koser-Lewis itu fungsinya itu positif merupakan alat untuk mempertahankan atau mempersatukan dan mempertegas sistem sosial yang ada. Dia mempertegaskan sistem sosial. Nah, dari sini adapun 4 fungsi positif konflik menurut para teori, yaitu Koser-Lewis itu dia membagikan 4 fungsi teori, yaitu katup penyelamat, juga membangun ikatan internal, juga dia membawa kedewasaan ataupun konflik sebagai gambaran kuatnya integritas. Persamaan dan perbedaan antara teori struktural, fungsional, dan konflik itu masyarakat berada pada kondisi statis atau tempatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan. Adapun juga anggota masyarakat yang terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai, dan moralitas umum. Dan konsep-konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi sosial. Masyarakat juga harus senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertengahan yang terus-menerus di antaranya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa semua yang kita dapat mengetahui dari para pakar, yaitu dari
Karl Marx atau uh, dari para pakar yang lain-lainnya itu, kita mengetahui bahwa tokoh-tokoh lainnya lahirnya sosiologi itu merupakan studi yang mempelajari memperkembangkan kehidupan masyarakat. Dia itu semua pekerjaan mulai dari satu sama yang lain itu dia berbicara tentang kemasyarakatan, ataupun uh, semua itu dari para tokoh-tokoh. Dari sini kita mempelajari perkembangan kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial, dapat dipengaruhi oleh secara pendidikan yang pernah atau sedang dijalankan. Dari pernyataan ini juga pentingnya pendidikan tersebut hadir menawarkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, semua kegiatan masyarakat maupun dari kegiatan sosial, kegiatan individual, semuanya dia termasuk dari kegiatan sosial. Juga juga dari aspek kehidupan masyarakat yang tercipta dari pengaruhnya pendidikan terhadap kehidupan sosial dan sebaliknya. Baik, di sini saya hanya menyampaikan itu saja. Kalau ada kurang dari penjelasan saya atau ada yang salah, mohon dimaafkan, karena setiap manusia tidak luput dari kesalahan. Baik, dari sini saya hanya menyampaikan begitu saja. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.